Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang pajak penghasilan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, perlu kita ketahui bahwa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final. Nah, apa yang dimaksud dengan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final ini? Nah, PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan tersebut diperoleh atau diterima. Nah, untuk pemotongannya dilakukan oleh yang memberikan penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Sehingga ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final ini tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan dan kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan atau tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang objek apa saja yang dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, untuk mengetahui objek apa saja yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2 ini tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 2 di mana disebutkan penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Ya, ini ada A, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dan yang B itu adalah penghasilan berupa hadiah undian. C adalah penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian E adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah, nah di sini maksudnya adalah PP nomor 94 tahun 2010 pasal 19 sebagaimana terakhir diubah dengan PP nomor 55 tahun 2022. Nah, disebutkan bahwa dalam hal penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan peraturan pemerintah tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU PPh. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, misalnya yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, nah itu dikenai PPh yang bersifat final dengan PP tersendiri. Dalam hal tidak diatur dengan PP tersendiri yang menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut dikenai PPh yang bersifat final, penghasilan tersebut dikenai PPh berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bunga deposito, tabungan,
dan diskonto SPI. Baik, yang pertama terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 ini tadi adalah bunga deposito, tabungan, dan diskonto SPI. Nah, ini dasar hukumnya adalah PMK nomor 212 PMK 03 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SPI. Nah, ini meliputi cakupan sertifikat Bank Indonesia serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, untuk tarif dan dasar pengenaannya sama, yaitu 20% dari jumlah bruto bunga deposito, tabungan, dan diskonto SPI tadi ya. Untuk baik yang dari WP, DN, dan BUT maupun untuk wajib pajak luar negeri. Nah, itu tarifnya sama, 20% dari jumlah brutonya. Nah, ada ketentuan khusus bahwa untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan kurang dari PTKP dapat mengajukan permohonan restitusi. Untuk objek yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama yaitu nilai tabungan, deposito, dan diskonto SPI kurang dari atau sama dengan 7.500.000. Jadi apabila kita memiliki tabungan, deposito, atau diskonto SPI yang jumlahnya kurang dari atau sama dengan 7.500.000, itu nanti atas bunga tabungannya, bunga depositonya maupun diskonto SPI-nya itu tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian untuk objek yang dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2 yang selanjutnya yaitu bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana berikut kafling siap bangun. Selanjutnya kita akan belajar menghitung PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, bunga tabungan ataupun diskonto SPI. Nah, di sini contohnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito. Nah, contohnya Bank Jaya menerima deposito melalui 3 jenis produk yang dimilikinya. Produk deposito yang pertama yaitu Jayana, merupakan produk deposito bagi nasabah perorangan dengan bunga 7% per annum. Jayata merupakan produk bagi nasabah perusahaan dengan bunga 7,5% per annum atau per tahun ya maksudnya ya. Kemudian Jayama merupakan produk bagi nasabah ekspatriat dengan bunga 6% per tahun. Jika rata-rata tertimbang deposito nasabah bernilai 87.500.000.000 rupiah dan proporsi masing-masing produk adalah 40%, 50%, dan 10%, berapakah besar PPh final yang harus dipotong Bank Jaya atas bunga deposito yang diterima nasabahnya selama 1 tahun? Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan bunga deposito dari 3 jenis bunga deposito tadi, maka kita cari terlebih dahulu ya bunganya berapa ya. Untuk yang pertama itu kita cari bunganya yaitu kalau tarifnya adalah 20% ya, 20% dari jumlah depositonya. Nah, depositonya tadi adalah 87.500.000.000, di mana dengan proporsi untuk Jayana deposito, bentuk deposito Jayana itu 40% dari 87,5 miliar ini. Kemudian untuk Jayata
50% dari 87,5 miliar ini. Kemudian ada untuk Jayama itu 10%-nya. Dengan masing-masing bunga yang tadi sudah dijelaskan ya. Sehingga di sini kita cari terlebih dahulu untuk tarifnya masih sama 20% nanti dari bunganya. Nah, di sini kita langsung kalikan, yaitu 40% proporsinya dari ini. Kemudian untuk bunganya yaitu 7%, sehingga 40% kali 7% itu 2,8%. Kemudian untuk proporsi dari deposito Jayata itu 50%-nya dari 87,5 miliar, sehingga 50% dari ini kemudian langsung dikalikan dengan 7,5% dulu ya, 50% dari 7,5%-nya. Kemudian untuk Jayama itu 10%-nya dari 87,5%, 5 miliar. Kemudian kita kalikan dengan bunganya ya, bunga per tahunnya berapa, sehingga 10% dari 6% ya, sehingga di sini 0,6%. Sehingga di sini kalau di total 7,15%, langsung dikalikan dengan jumlah deposito keseluruhan. 3 deposito tadi jumlahnya 87,5 miliar kali 7,15%, sehingga jumlahnya adalah 6.256.250.000. Itu adalah jumlah bunganya. Nah, itu bunga dari ketiga deposito tadi. Nah, itu berapa PPh pasal 4 ayatnya? Pasal 4 ayat 2-nya yaitu 20%, sehingga 20% kalikan jumlah bunga yang diterima, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dari ketiga jenis produk yaitu 1.251.250.000. Itu PPh pasal 4 ayat 2 untuk penghasilan berupa bunga obligasi dan SUN atau surat utang negara. Dasar hukumnya adalah PP nomor 91 tahun 2021. Untuk cakupannya adalah obligasi negara, surat perbendaharaan negara atau SPN, dan surat utang bertempo lebih dari 12 bulan. Untuk tarifnya yaitu 10% dari jumlah bruto. Nah, ini sama untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT maupun wajib pajak luar negeri. Nah, di mana dasar pengenaannya adalah bunga obligasi berkupon, diskonto obligasi berkupon, dan diskonto obligasi tidak berkupon. Selanjutnya untuk pemotong, penyetor, dan pelapor dari PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi dan surat utang negara, di sini adalah penerbit obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode. Kemudian ada perusahaan efek, dealer atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat terjadinya transaksi. Kemudian untuk pengecualian, di sini pengecualian sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor yaitu bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank di luar negeri. Yang ketiga yaitu PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi. Nah, di sini untuk dasar hukumnya yaitu PP nomor 15 tahun 2009. Cakupannya yaitu bunga atas simpanan, termasuk bunga simpanan sebagai bagian SHU. Kemudian ada tarifnya yaitu 0% dari jumlah bruto untuk nominal 0 sampai 240.000 per bulan. Kemudian tarifnya 10% dari jumlah bruto, di mana untuk nominal yang melebihi 240.000 per bulan. Untuk pemotong, penyetor, dan pelapor adalah koperasi yang membayarkan
bunga tersebut. Nah, langsung saja contohnya, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dari simpanan koperasi bagi orang pribadi. Koperasi ramah bergerak di bidang jasa simpan pinjam bagi pedagang pasar. Atas mediasi pemerintah kota, koperasi berhasil mengadakan perjanjian dengan asosiasi pedagang di pasar induk bahwa setiap pedagang diwajibkan menabung sebesar 25% dari laba bersih yang diperoleh setiap bulannya. Dan koperasi akan memberikan bunga 8% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1. Pedagang pasar induk terdiri dari 250 orang pedagang besar yang memiliki laba bersih rata-rata 150 juta per bulan. Ada 750 orang pedagang kecil memiliki laba bersih rata-rata 120 juta per bulan. Pertanyaannya, berapakah besar PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final yang harus dipotong oleh koperasi tersebut di bulan pertama pelaksanaan program? Nah, jawabannya bunga per bulan pedagang kecil itu 8% per tahun, berarti 8% dibagi 12 dari 25%-nya dari 120 juta. Kemudian 8% dibagi 12 dikalikan dengan 30 juta, hasilnya 200.000. Untuk bunga per bulan pedagang besar itu 8% dibagi 12 dikalikan 25% dari 150 juta. Yaitu sebesar 250.000. Sehingga kita hitung PPh finalnya yaitu 0% dari 200.000 kalikan 750 orang dan 10% dari 250.000 dikurangi 240.000 dikalikan 250 orang. Sehingga hasilnya di sini 0 ditambah 10% dikalikan dengan 10.000 kalikan 250 orang. 0 ditambah 1.000 kalikan 250 orang, hasilnya 250.000. Selanjutnya nomor 4 yaitu PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan hadiah undian, ya. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 untuk hadiah undian ini dasar hukumnya adalah PP nomor 132 tahun 2020. Nah, untuk cakupan apa saja yang kena PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian ini adalah hadiah yang diberikan melalui cara undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, untuk tarifnya adalah 25% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas hadiah undian tersebut. Nah, untuk saat rutangnya yaitu saat akhir bulan dibayarkannya hadiah atau saat penyerahan hadiah. Kemudian untuk yang kelima yaitu objek penghasilan yang kenakan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu penjualan saham di bursa efek. Nah, cakupannya apa? Nah, di sini adalah atas transaksi penjualan saham di bursa efek. Nah, di sini tarifnya ada 2 yaitu 0,1% dari jumlah bruto dari nilai transaksi untuk semua transaksi, kemudian nanti ada tambahan 0,5% dari nilai jual. Itu apabila penjualan saham yaitu penjualan saham pendiri seperti itu. Nah, langsung saja contoh untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham di bursa efek. Tuan Wibisono adalah seorang investor yang aktif melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2020, kerabat Wibisono mengalami kecelakaan dan memerlukan operasi tulang belakang 3 hari berikutnya. Atas keperluan pembiayaan tersebut, maka Wibisono harus menjual sekuritas yang dimilikinya, yang terdiri dari 20 lot saham GIAA di harga Rp935 per lembar, kemudian ada 30 lot saham BNBR di harga Rp95 per lembar,
dan 10 lot saham ASII di harga Rp65.555 per lembar. Pertanyaannya, berapakah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini yang dikenakan terhadap Wibisono karena menjual saham di Bursa Efek ya. Dan yang kedua, bagaimana jika ternyata 5 lot saham ASSI Wibisono adalah warisan ayahnya yang merupakan pendiri perusahaan. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama yaitu PPh final. Nah, PPh final di sini karena saham yang dijual bukan saham pendiri, maka di sini tarifnya adalah 0,1% ya, dikalikan dengan tadi ada 20 lot. 20 lot itu berarti satu lotnya 100 lembar, berarti 20 kalikan 100 lembar, per lembar sahamnya harganya Rp935, ditambah dengan 30 lot ya, 30 lot atau 30 kalikan 100 lembar dikalikan harga per lembar sahamnya Rp95, ditambah dengan 10 lot yaitu 10 kalikan 100 lembar saham dikalikan per lembar sahamnya Rp65.555, sehingga hasilnya ini. Nah, ini kita jumlah terlebih dahulu semuanya ini dikalikan 0,1% sehingga hasilnya adalah 0,1% dikalikan Rp67.710.000 sama dengan Rp67.710. Ini adalah pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham, di mana saham yang dijual adalah ada beberapa yang bukan saham pendiri dan ada beberapa yang saham pendiri. Nah, untuk saham pendirinya tadi ada yang harganya Rp65.555, yaitu saham ASSI yang 10 lot tadi merupakan saham warisan ayahnya, di mana ayahnya ini adalah merupakan pendiri perusahaan. Maka di sini ada tambahan ya. Jadi yang pertama tadi PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 67.710 ditambah dengan karena yang 10 lot ya. Tadi ASSI itu ada 10 lot. Nah, cuman di sini yang merupakan 5 lot itu adalah saham ASII Wibisono yang merupakan warisan dari ayahnya ya. Jadi yang merupakan warisan pendiri hanya 5 lot, sehingga di sini ada tambahan yang 5 lot itu adalah tambahan 0,5% ya, tadi sudah dijelaskan di depan. 0,5% kalikan 5 lot atau 5 kali 100 lembar, per lembarnya Rp65.555. Nah, sehingga di sini hasilnya ini 0,5% dikalikan dengan Rp32.777.500, hasilnya Rp163.887,5. Nah, ini adalah tambahan dari saham pendiri tadi ditambah dengan yang PPh 2 pasal 4 ayat 2 yang pertama tadi, sehingga dijumlah Rp231.597,5.